Oke, mari kita belajar Lazada ya. Lazada menurut saya salah satu plafon e-commerce yang bisa naik tanpa iklan. Mungkin saya cerita dulu, saya duluan bikin Lazada, cuman kemudian istri saya dalam 5 bulan terakhir bikin akun Lazada ya, dan dia bisa mencapai 100 sampai 150 juta itu tanpa iklan sama sekali. Dia mengandalkan banyak hal ya. Nah, di Lazada itu beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian Anda, dan saya akan kasihkan roadmap belajar Lazada ya gitu ya. Karena kalau Anda belajar di Lazada University pasti baca dan ribet sekali. Jadi saya akan persingkat dan sederhana untuk Anda. Jadi untuk naik secara organik konten kita atau produk kita di Lazada, berarti kita harus kasih apa yang Lazada inginkan dalam sebuah produk atau misalnya konten produk itu ya kak ya. Jadi kakak pastikan dulu dekorasi toko kakak dulu nih, karena dekorasi itu akan menentukan semuanya kak. Karena ketika orang masuk gitu ya, toko kakak nyaman, toko kakak tuh gampang milih kategorinya, misalnya Kasatin, Max Mara, terus kemudian Tile, itu tuh udah terstruktur ya kayak. Jadi saya datang, saya beli. Nah itu dulu ya kayak dekorasi toko. Karena sama dengan di bisnis offline pun, kalau saya datang ke toko, waduh dekorasinya jelek gitu ya kayak, saya menganggap wah ngapain saya beli ini, pasti produknya juga jelek. Padahal produk kakak bagus ya, tapi dengan secara acak atau misalnya penempatannya nggak bagus juga akan menentukan orang mau beli apa enggak gitu kan. Karena orang itu kan maunya beli murah tapi kualitas tetap terjamin dan premium ya kak ya. Itu hal pertama, dekorasi per toko ya kak ya. Dan banyak orang yang sebenarnya melewatkan itu ya. Jadi ya pakai dekorasi standar Lazada aja. Jangan kak, kakak harus belajar dekorasi toko. Saya sudah bikin video-video sebelumnya mengenai dekorasi toko. Yang kedua kak gitu ya, Lazada tuh akan naikin produk kalau misalnya sesuai dengan standarnya dia ya kak ya. Jadi ini berhubungan dengan kepentingan plafon sendiri, bahwa semakin banyak penjualan di plafon Lazada itu semakin bagus bagi manajemennya, bagi Lazadanya itu sendiri. Jadi mereka harus nge-push produk-produk yang memang terjamin kualitasnya, rating dan reviewnya juga bagus gitu ya, dan gambar pun juga bagus, dan deskripsinya juga lengkap kak. Nah itu yang hukum pertama ya kak ya. Jadi kakak juga harus perhatikan itu sebenarnya. Nah, di Lazada itu kakak harus belajar yang namanya loricat ya. Karena kalau kakak upload produk standar tanpa loricat, itu skor kontennya itu nggak sempurna, nggak 100. Jadi kakak harus pikirkan hal tersebut. Oke. Nah, pertama itu ketika upload produk, kakak harus isi semua judul sampai deskripsi ya, sampai kemudian ukuran paket dan lain. Jadi semuanya itu harus diisi kak. Judul itu harus dari kiri ke kanan ya kak ya. Jadi jelas dan lengkap. Bahan kain satin velvet warna hijau wardah gitu kayak. Bacanya adalah bahan kain. Ketika orang ngetik bahan kain, itu muncul punya kakak. Bahan kain satin velvet muncul punya kakak. Kain satin velvet warna hijau wardah itu juga muncul pada kakak. Jadi algoritma kata kunci itu akan melihat dari kiri ke kanan gitu, kayak mau 2 kata mau 3 kata terserah kak gitu ya. Dan ingat ya, di marketplace itu semuanya bersaing di kata kunci kak. Akan ketika kata kunci itu udah benar, berarti algoritma Lazada akan menaikkan lah, menyesuaikan dengan apa yang diketik oleh konsumen itu. Jadi pentingnya mensinkronisasi atau judul produk kak. Nah kemudian kakak coba lihat nih, ada foto sekitar 8 atau 10 ya di Lazada ya. Jadi kakak pastikan foto pertama adalah foto yang harusnya tuh sangat bagus, pakai Canva atau pakai aplikasi Blend ya kak ya. Untuk mempercantik fotonya, dalam foto itu ada harus beberapa informasi penting. Jadi orang ketika lihat foto dia pengen ngeklik punya kakak. Karena balik lagi, ketika orang ngetik kata kunci muncul beberapa pilihan. Orang ngeklik itu bisa jadi karena murahnya atau karena fotonya itu bagus kak. Dan ingat ya, orang itu pengen belanja produk premium tapi harganya murah kak, atau harganya tuh terjangkau. Itu pengen orang. Tapi kalau misalnya produk premium harga mahal, orang masih mau ya kak ya, begitu ya. Jadi pertama judul produk, yang kedua yang namanya adalah yang tadi itu foto produk tuh harus bagus, karena ketika dimunculkan Lazada orang ngeklik punyanya kakak
gitu ya. Nah, kemudian deskripsi itu kakak harus kakak isi. Nah, terakhir tuh deskripsi yang mengenai deskripsi produk ya. Nah, itu ada pilihannya rich text, teks biasa atau rich text ya, atau loricat. Jadi kalau saran saya sih loricat, karena loricat tuh deskripsi bergambar sebenarnya. Jadi kakak bisa input gambar di sana. Jadi ketika muncul di tempat orang lain tuh di deskripsinya itu berupa gambar, bukan teks ya kayak teks yang bergambar ataupun ada gambar-gambarnya juga. Mungkin di video saya yang mengenai loricat bisa kakak lihat gitu ya. Nah, yang ketiga kak gitu ya, kita harus pastikan ukuran produk, berat produk tuh terisi semua sampai skor kontennya 100. Kalau sudah 100 kak, berarti si kakak sudah memenuhi satu kewajiban yang diminta Lazada ke kita ya, bahwa upload produk kakak tuh benar-benar standar dan bagus. Jadi dia tinggal mencarikan orang yang cocok dengan kata kunci tadi kak gitu ya. Nah, setelah itu kak gitu kan, karena kita nggak mau iklan, berarti kita harus ikut campaignnya Lazada kak. Nah, Lazada itu setiap hari itu ada campaign, minimal seminggu lah ya ada campaign ya. Tapi kebanyakan sih tanggal 25, tanggal cantik, atau juga tanggal-tanggal biasa, tapi ikut campaign yang banyak yang fenomenal, banyak juga yang sebenarnya bisa kakak ikutin. Ada yang potong sampai 50% ya nggak usah diikutin kalau nggak mampu. Tapi potong cuma 2%, 1% ya ikutin aja kak gitu ya. Karena campaigns itu akan membuat Lazada algoritmanya mengepush ke orang-orang ya kak ya. Karena orang-orang di Lazada tahu nih orang-orang suka produk-produk yang didiskon kak. Nah, di campaign itu orang yang ikut campaign akan diutamakan kak karena mereka diskon. Nah, kakak harus ingat ya ketika upload harga di Lazada yang pertama, jadi harganya itu memang kalau untungnya segini kakak harus up dulu karena ada beberapa persen yang kita harus ikut campaign gitu ya kayak. Jadi pastikan kakak ikut campaign Lazada. Jadi tiga itu ya kayak upload produk, foto produk, loricat Lazada, terus kemudian skor konten produk, kemudian yang terakhir yang tadi yang saya bilang adalah ikut campaign Lazada. Karena secara algoritma itu kakak akan didahulukan oleh Lazada secara algoritma. Jadi itu adalah kombinasi ya kayak. Kalau salah satunya tidak kakak jalanin, kemungkinan tuh nggak akan naik secara organik banyak, mungkin beberapa kali aja. Dan ingat, sebagai seller baru, kakak itu akan dikasih privilege oleh Lazada selama 2 bulan. Jadi walaupun kakak nggak ngiklan atau apapun, Lazada itu akan nge-push nih ya produk-produk kakak yang menurut dia bagus tuh ke orang-orang yang mencari kain satil pepes sesuai judul kak. Jadi manfaatkan 2 bulan pertama. Setelah 2 bulan, kalau kakak nggak melakukan apa-apa gitu ya, itu pasti akan turun tuh kak gitu ya, karena tidak ada spesial lagi. Jadi kakak harus bikin produk baru yang loriketnya standar gitu ya, baru kakak iklan sebenarnya, entah itu 25.000, 10.000 pun juga boleh di Lazada ya. Nah, saya sekarang sudah mulai ngiklan di Lazada 25.000 aja sehari kak, dan itu ngefek juga ya kak apanya ya. Kalau saya biarkan mungkin enggak, tapi memang kalau di kasus isi saya tuh memang dia jago ya kayak produknya lengkap, gambarnya lengkap, videonya lengkap. Jadi ketika sudah naik ke 10.000 penjualan, itu orang belinya wah luar biasa ya, kayak dia jualnya 4 juta, 5 juta, sampai kadang-kadang 10 juta tanpa iklan sama sekali kak. Tapi sekarang sih dia sudah iklan ya kayak, karena bentuk terima kasihnya istri saya ke Lazada. Nah, itu roadmap iklan di berjualan di Lazada ya kayak. Jadi kakak ikutin itu satu persatu, dan memang butuh waktu karena saya upload 200 produk tuh kadang-kadang saya cuma sehari 5 atau saya yang perbaiki kak gitu ya. Yang paling susah itu memang adalah memastikan skor kontennya 100 kak ketika kita harus bikin loricat gitu kak. Mungkin itu dulu kak. Kalau ada pertanyaan di kolom komentar silahkan ya, saya akan jawab. Cuman bagian-bagian ini saya sudah jelaskan di bagian terpisah ya. Loricat saya sudah upload, cara ikut campaign saya sudah juga upload, cara bikin foto produk juga saya sudah upload, cara dekorasi toko juga saya sudah upload. Jadi kakak nikmatin aja di video-video yang saya jelaskan sebelumnya, dan ini adalah cuma sekitar roadmapnya. Oke? Tolong like, subscribe, and comment gak, biar video ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena kakak nggak perlu ikut kelas berbayar untuk naik di Lazada ya, karena kasihan juga kakak baru mulai toh gitu ya. Dan saya kasihkan gratis karena saya pengen banyak orang di Indonesia itu kebuka untuk usaha kak. Karena kalau mengharapkan suaminya hanya yang bekerja, itu dia tidak punya tabungan, dan dia mungkin harus beli apa-apa kredit, dan semua rumah juga kredit kayak, dan kemudian terkungkung terjebak oleh utang kak.
dan banyak orang-orang yang masih suka nonton gosip ya kayak ya gitu ya. Jadi karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi tolong share video ini supaya orang-orang seperti itu punya punya kesempatan untuk memulai gitu ya, karena dia takut nggak bisa memulai. Nah itu kasih mulai dan dia akan fokus untuk mengembangkan dirinya selain hanya nonton atau daripada hanya nonton gosip aja. Cukup sekian, follow, like, and subscribe. Terima kasih.